Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Bapa kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita saat ini berkumpul di rumah yang kudus ini untuk memulai ibadah kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dan memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan memberkati ibadah kita ini sehingga ibadah kita ini berkenan di hadapannya dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di kemudian hari. Marilah kita saat teduh sejenak. Teduh selesai, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini tertulis dalam Kejadian pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Marilah kita sama-sama membacanya secara responsoria dan nanti di ayat yang ke-26 kita sama-sama membacanya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada 2 istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat, baik kepada sesama kita manusia, terlebih kepada Tuhan kita. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita memohon keampunan dari Tuhan kita. Kita berdoa, ya Bapa kami yang di sorga yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi.
Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk perjamuan rohani yang Kau berikan kepada kami melalui gereja ini. Ya Roh Kudus, sumber segala kekuatan, sumber damai sejahtera, hadirlah Engkau di hati kami, jamah dan urapilah, sehingga pemberitaan sabda-Mu ini benar-benar memberkati, memberi kami damai sejahtera. Berkuasalah Engkau di hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Pentakosta ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Marilah kita membaca dengan bergantian, mari dengan sukacita kita membacanya bergantian. Kami yang membaca ayat 3, Bapak Ibu Saudara kekasih ayat 4, demikian sampai ayat yang ke-11 kita bersama. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ayat 11. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kita bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, biasanya saya tidak khotbah pagi ya. Emang pendeta kita kayaknya biasanya lebih push saya ke sore. Tapi tidak apa-apa. Biarlah saudara-saudara enjoy juga. Tapi kayaknya waktu kita tadi lagu apa ya namanya, agak melo sedikit itu lagunya, Roh Kudus. Wah, ini kok Minggu Pentakosta dikasih lagu yang melo begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin saya yang sedikit lebih apa ya namanya, sedikit terpengaruh dengan musik itu. Tadi aku mau intip-intip pemusiknya, siapa yang main musik ini. Saudara-saudara, itu karunia. Tidak semua orang bisa memainkan musik dengan sangat baik. Ya memang karena di tempat saya mengawasi sekolah SMK musik Charles Wesley, kami hampir tiap bulan ada konser musik. Jadi saya terbiasa mendengar anak-anak murid saya itu bermain musik dengan sangat baik. Mereka yang ada yang studi ke Perancis, ada yang studi ke
Singapura ke Malaysia. Kalau mungkin ada di sini kenal dengan Daud Kosasi, Ken Stephen, itu pemusik kami. Nah, saudara-saudara, itu karunia. Saya mau bertanya kepada kita, apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi tinggi hati? Apa yang membuat seseorang bisa menjadi sombong? Kecantikankah membuat orang sombong? Saudara-saudara, yang perempuan cantik-cantik ini, apakah kecantikan membuatmu menjadi sombong? Saudara-saudara yang ganteng-ganteng ini, apakah kegantengan itu membuat kita sombong? Apakah kekayaan membuat kita sombong? Apa yang membuat kita menjadi sombong? Bukan soal cantik, bukan soal kaya, tetapi cara kita memahami diri kita, itulah yang berdampak pada apa? Bisa sombong. Nanti kalau dibilang cantik itu jadi angkuh, nggak mau kalian pakai glowing itu. Perlu cantik loh. Putri saya selalu, ya cantik kali kau Boru. Perlu cantik, perlu ganteng. Jadi bukan kecantikan, bukan kegantengan, bukan kekayaan, bukan jabatan itu yang membuat kita sombong. Cara paham kita terhadapnya lah membuat kita sombong. Saya kira itu basisnya, dasar utamanya. Agar kita bisa mengerti khotbah ini. Sebab apa? Cara pandang kita, cara kita memahami diri kita sangat menentukan cara bicara kita. Cara kita memahami siapa kita menentukan cara berpikir kita. Cara berbicara kita. Ya, aku anak Tuhan. Ya, aku anak baik. Memang dua-duanya bisa berdampak. Saudara-saudara, jangan pikir kalau orang cantik itu otomatis sombong, enggak. Orang yang dikategorikan jelek pun bisa sombong. Karena apa? Cara pandangnya. Sok-sokan kau, patentingan kau, sok cantik kau, padahal jeleknya minta ampun. Sudut pandang kita juga. Jadi ini basisnya dulu saudara-saudara agar kita mudah mengerti khotbah ini. Sebab pada faktanya jemaat di Korintus yang muda yang baru berdiri itu terjadi hampir ada perpecahan, potensi perpecahan. Agar ini mudah juga menolong kita saudara-saudara dalam keluarga kita. Aku kan anak tiri di rumah ini. Mama cuma perhatian sama abang. Aku kan anak tiri di rumah ini. Mama cuma perhatian sama adik. Mentang-mentang adik pintar, cantik. Itu yang membuat kita bisa jadi ribet dalam rumah tangga kita. Dalam keluarga kita, kakak beradik kita. Di gereja juga bisa begitu saudara-saudara. Jemaat Korintus yang muda itu mengalami potensi perpecahan yang besar dan membuat luka batin. Ya, sangat membuat luka batin. Saya termasuk di situ. Kalau ada masalah di gereja, itu membuat luka batin. Saudara-saudara, saya berharap Anda yang datang ke gereja ini, ya benar ada permasalahan di gereja. Saya berharap luka batinmu tidak ada. Tapi bisa juga di rumah kita. Karena gak bagus komunikasi mama dengan bapak. Komunikasi kakak dengan adik yang berkeluarga, bisa kita jadi luka batin. Jadi jemaat di Korintus itu bermacam-macam cara berpikir. Ada yang kalau saudara-saudara lumayan rajin membaca pasal 3 di Korintus. Kami kan kelompok Apolos, kami kelompok Kefas,
Bisa? Kami gereja di sini, keren kami di sini, kalian nggak bagus. Saling mempersalahkan. Itu kelompok-kelompok Kefas, Apolos, dan juga ada pengaruh budaya yang berkembang waktu itu. Kalau Indonesia sekarang dipengaruhi mana? Saudara-saudara, dalam konteks globalisasi sekarang, Amerika yang berantem dengan Israel berantem dengan Iran, Amerika, kan kita yang kena. Harga emas berapa sekarang? Ada yang tahu? Harga minyak yang pengguna Dexlite ada yang tahu? Gara-gara ributnya. Itu faktor globalisasi. Artinya apa? Pengaruh dunia itu bisa memengaruhi kita juga. Jadi waktu itu ada 3 pengaruh yang sangat kuat berkembang di Korintus. Yang pertama adalah Roma. Cara berpikir orang Roma itu baginya begini. Orang yang hebat ditentukan dari seberapa tinggi pangkatnya, seberapa hebat jabatannya. Enaklah kau ya bro, calon suamimu pejabat, gitu. Kira-kira begitu saudara-saudara. Oh kalau ada perempuan yang begitu melihat calon suaminya, oh ya kemungkinan dia matre gitu ya. Jadi orang Roma itu seperti itu. Seseorang bisa hebat diukur dari pangkatnya. Itu memengaruhi mereka. Maka mereka gila jabatan, gila pangkat. Halal tak halal, ambillah jabatan itu. Dan itu membuat mereka bersaing. Selain faktor Roma, ada juga faktor Yunani. Orang Yunani itu diukur dari apa? Cara berpikirnya. Anda yang belajar filsafat, studi politik. Seseorang hebat ditentukan dari apa? Kefasihannya berbicara. Keren kali loh pacarmu itu. Kenapa? Ya yang pandai bicara loh. Ya speak, ya keren dia bicara di hadapan umum. Pintar. Memang nggak tahu ya. Apakah saudara pernah Bapak Ibu yang mungkin sama dengan saya usianya? Tahun 92 di Amerika. Ada penelitian, ada 60 perempuan-perempuan cantik di Amerika. 60 ya. Tahu saudara-saudara? Dan dari 60 perempuan cantik itu ada 42 menginginkan suaminya yang pintar. Jadi berbahagialah laki-laki yang ganteng, udah ganteng, pintar, cerdas. Karena itu orang Yunani menentukan seseorang hebat dari cara bicaranya, mindsetnya, pikirannya, gagasannya, idenya. Kalau nggak punya ide, janganlah itu nggak tahu apa-apa itu, masa begitu jadi pacarku Kira-kira gitu saudara-saudara. Itu orang Yunani. Kalau orang Roma tadi itu jabatan. Orang Yunani dengan kepintaran, lalu mereka kan juga orang Korintus itu, jemaat Korintus itu dari orang Yahudi menjadi Kristen. Jadi basisnya, DNA-nya adalah Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Seseorang disebut bagus ketika apa? Taat berdoa, taat melakukan Taurat, tiap hari membaca. Sudah bisa dilihat di YouTube itu kan. Bereshit bara Elohim. Jadi itu diukurnya. Jadi taat nggak baca Taurat. Tiap hari baca Taurat. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ehad Israel. Itu orang Yahudi. Janganlah itu menantuku. Masa nggak mau dia berdoa? Bagus mak. Keren dia mak, pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa kayak makan obat. Jadi mereka saling menonjolkan apa yang ada padanya. Salahkah itu? Tidak. Saudara-saudara, kembangkanlah pikiranmu yang cerdas.
Kembangkanlah cara membuat hidupmu hebat. Tetapi cara pemahamanmu ketika engkau salah, itu yang membuat jadi rusak. Saya sudah katakan tadi, cantik salah? Tidak. Silakan cantik, silakan kaya. Tetapi ketika kecantikan, kekayaan, kegantengan, kuasa ada padamu, engkau pahami sebagai sesuatu yang membuatmu menjadi orang yang paling super, menjadi paling orang terutama. Kalau nggak datang aku nanti di rapat itu, nggak jadi itu. Jadinya kebanggaan personal. Itulah fakta jemaat yang ada di Korintus. Mereka menjadi perpecahan. Mereka menjadi menjauh. Ada orang mau menjauh, nggak usah aku ke gereja lagi. Kenapa nggak ke gereja? Aku nggak sehebat orang itu, malu aku ke gereja. Orang itu kan orang-orang hebat. Orang itu kan orang-orang yang hebat jabatannya. Orang itu pangkatnya tinggi-tinggi. Aku nggak ada, nggak usahlah ke gereja. Bisa minder. Kenapa? Cara pandangnya terhadap dirinya menjadi jelek. Aku kan nggak diberkati. Orang itu yang diberkati. Bisakah saudara-saudara memahami ketegangan batin itu? Dalam kondisi itulah firman Tuhan dikirimkan oleh Paulus kepada mereka. Hei, kalau benar-benar kalian orang Kristen, kalau benar-benar kalian memuji Tuhan, kalau benar-benar kalian percaya pada Yesus, engkau tidak akan memfitnah, membuat dirimu paling hebat, menganggap Tuhan itu tidak ada. Apa yang menjadi risalah Stephen Hawking? Ada di sini orang fisika, orang matematika. Stephen Hawking bilang, memang gak ada Tuhan kok. Enggak ada Tuhan. Semua ini gravitasi ini kan sudah pada ada hukum alamnya. Itu kan resume pikirannya Stephen Hawking. Itu artinya apa? Dia mengingkari Tuhan. Maka Paulus bilang, kalau engkau orang percaya, engkau harus percaya pada Yesus. Pengakuanmu pada Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus. Itu bukan karena kepintaranmu. Bukan karena ada padamu jabatanmu, kuasamu. Tetapi apa? Karena roh itu. Roh itu yang membuat kita bicara. Masa itu memang saudara-saudara jemaat-jemaat gereja mula-mula, kalau pengakuan iman tidak seperti kita. Jadi mereka diancam pisau. Kau percaya pada Yesus? Bilang ya atau tidak? Aku percaya kepada Yesus. Jadi tidak tutup mata. Aku percaya pada Yesus. Berani. Ya memang sekarang kan kalau pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya pada Yesus, aku percaya pada Roh. Tidak masalah. Kondisinya sudah berbeda dengan zaman itu. Jadi mereka percaya pada Yesus. Kalau engkau benar pada Yesus, harus kau akui itu bahwa itu adalah digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja memanifestasi. Jadi roh itu ada pada kita. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Artinya apa? Paulus mau meletakkan dulu yang paling prinsipil, fundamental, yaitu apa? Benarkah kau percaya pada Yesus? Ya. Kalau engkau percaya pada Yesus, maka akuilah bahwa apa yang ada padamu itu adalah karunia. Bahwa engkau bisa berkata-kata, bahwa engkau bisa berhikmat, menyembuhkan, bernubuat, itu tadi disebutkan di 4-8, itu adalah karunia.
Kalau dalam epistel tadi disebut ada tukang las, maka dialah Bapak tukang las sedunia. Kan ada tadi di epistel itu, Kejadian 4. Ada disebut tadi Bapak pemusik sedunia. Tapi juga disebut apa? Bapak perbada. Jadi saudara-saudara, kita diberi pemahaman. Ya, karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Hari ini Minggu Pentakosta. Tujuannya bukan untuk kepentingan kita. Jadi ukurannya apa? Kalau itu karunia apa? Coba aku tanya sama kita. Kalau marmete-mete bahasa Batak itu ya. Kalau cerewet apakah itu karunia? Kenapa Inang selalu cerewet? Saya bilang kepada seorang ibu. Kalau enggak cerewet aku emang di rumah ini. Anak-anak ini lamanya bangun. Gak mau sekolah. Jadi harus cerewet. Apakah cerewet karunia? Ukurannya yaitu apa? Kalau itu untuk kepentingan bersama. Di sisi lain saudara-saudara, kita sekarang diberi pemahaman. Bergunakah menjadi orang sombong? Ada gunanya enggak orang sombong? Ayo. Ada gunanya enggak jadi orang sombong? Bedakan ya tampil dengan confidence dengan sombong. Memang sulit membedakan itu. Orang kan sekarang mau sedikit, aku pun tadi udah mau buat story. Karena ada telepon, di mana kau? Ada teman saya pendeta. Tanya tadi, aku mau bikin story tadi. Nanti dilihat semangat ini. Gitu. Nanti aku buat story. Orang kan begitu sekarang. Validasi dirinya apa? Pak, diteleponnya tengah jam 11 malam di jalan. Pak, kenapa mah? Kau kok gak like storyku mah? Kau gak like storyku Pak? Karena gak ada yang like storynya. Dia merasa tak berharga. Saudara-saudara anak muda kita semua di sini, apakah itu sesuatu yang salah? Apakah ada gunanya menjadi sombong? Saudara-saudara, kita juga bisa menjadi rendah. Memang kan yang selalu tampil di gereja ini apa? Pendeta, para agenda, pemain musik, song leader. Adakah saudara-saudara, kadang-kadang saya perhatikan kalau jemaat kita beribadah, ya, oh iya, dia berdoa ya. Berdoanya dia. Adanya kita dikaruniai jadi tim doa. Jadi jangan rendah hati, jangan menjadi malu menjadi tim doa. Memang gak ada orang yang tahu dan tidak perlu orang tahu kalau kita tim doa. Enggak perlu bapak mamamu tahu bahwa engkau selalu berdoa kepada mama. Tuhan bapakku itu, Tuhan mamaku itu. Mungkin abangmu, mungkin adikmu gak pernah mendoakan. Tapi jangan bilang-bilang kayak orang Yahudi. Aku kan berdoa tiap hari ke mama. Gak usah. Tim doa itu tidak harus diketahui orang. Tidak perlu divalidasi diri. Jadi jangan menjadi rendah. Menganggap tidak ada gunaku. Sehingga tidak mau lagi kompak di gereja. Tidak mau lagi akrab dalam keluarga. Aku kan anak tiri. Aku tak berharga. Aku kan miskin. Talenta aku tidak ada. Aku tidak disayang Tuhan. Tidak. Hari ini kita diberi pemahaman. Bahwa Allah memberi kepada setiap orang. Termasuk saya. Ya. Karunia itu diberi Tuhan. Tidak semua kami pendeta memang pengkhotbah. Ada yang pengajar. Kalau khotbah dia mengajar. Kalau pendeta ini berkhotbah mengajar. Kalau pendeta ini begini. Ya apalagi saya paling suka nonton bola. Siapa di sini fansnya
Ada di sini PSG. Siapa PSG? Arsenal ada? Ada di sini Arsenal. Kita jelang final ini kan. Saya Barca. Saya Barcelona udah kalah dari awal. Artinya apa? Saudara-saudara, memang kan ada pendeta suka bola, ada pendeta suka nyanyi. Sudah juga begitu, ada yang suka bergaya. Ya, jadi jangan rendahkan hati, rendahkan diri, merasa diri tak berharga. Ayo kita bernyanyi dulu, buka handphonemu saudara-saudara, besar anugerahmu. Besar anugerahmu, ku ada sebagaimana ku ada. Oke, buka handphonenya, kita nyanyikan itu. Perempuan dulu ya, perempuan dulu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap Allah, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Kita semua besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena Anugerahmu tercurah bagiku. Katakan besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jadi saudara-saudara, sekarang diberi sebuah kepastian, ya, pada setiap kita di sini diberi anugerah karunia. Itu memberi kita sebuah kepastian. Jangan lagi cara pandangmu, ubahlah cara pandangmu. Ketika engkau bercermin, ketika engkau di kamar, Tuhan aku kok jelek kali Tuhan. Tuhan aku kok bodoh kali. Tidak begitu lagi saudara-saudara. Nah, Tuhan itu memberi karunia.
sudut pandang kita memang kadang-kadang tidak bagus. Kacamata kita kabur sehingga nggak bisa kita lihat cara tangan Tuhan memanggil kita. Roh Kudus hari ini memotivasi, menguatkan, meneguhkan, memberi kita keberanian menghadapi tantangan hidupmu. Roh Kudus itu memberi hikmat. Saya berharap saudara-saudara yang sekarang teknik oleh orang-orang teknik, bekerja, kuliah dengan baik, sungguh-sungguh agar jangan mati-mati listriknya. Iya kan? Ya kan? Kalau makin teknologi kita bagus kan nggak mati listriknya. Aku kesulitan tidur loh. Waduh, sampai di teras pun kita duduk di nyamuk. Ke kamar nggak bisa. Akhirnya ke kafe, kan nggak enak sampai larut malam ke kafe. Iya kan? Bukan apa-apa, habis duitnya. Nah, saudara-saudara, Anda yang diberi karunia jadi orang pintar, menciptakan teknologi. Ya, ciptakanlah. Nggak harus ditahu orang, nanti itu bisa. Engkau yang diberi karunia peneliti untuk biologi. Banyak sekarang orang-orang sakit. Saudara-saudara, kadang-kadang saya nggak tahan ke rumah sakit. Kenapa antri berobat? Karena dokternya terbatas. Ini penyakit luar biasa. Saudara-saudara, belajarlah. Semakin hari semakin bertambahlah hikmatmu. Semakin hari semakin bertambahlah pengetahuanmu. Semakin kau lihatlah cara Tuhan mau memberkatimu. Jadi jangan kita melihat jelek kita. Roh Kudus itu mengubah cara berpikir. Ya, aku dikaruniai Tuhan kepintaran kok, kekuatan kok, kesabaran. Gak semua orang sadar bahwa dia harus bertahan. Gak semua orang bertahan. Bahkan banyak orang bunuh diri. Iya loh. Karena merasa dirinya paling miskin, paling jelek. Bunuh diri dia. Tidak, karunia Roh Kudus itu memberimu karunia bertahan. Ya, bertahan. Gak apa-apa. Orang bilang kau jelek, orang bilang nilaimu tidak. Naiklah hari ini, motivasi dirimu mampu. Dengan kesadaran bahwa kita semua diberi anugerah. Kita tidak lagi melihat keluarga kita, bapak mama kita, orang yang pilih bulu, pilih kasih. Atau jangan lagi saudara-saudara merasa gereja ini tidak memberi berkat bagimu. Engkau datang ke gereja ini didoakan. Engkau datang membawa permasalahanmu didoakan. Sehingga hidup kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu yang menolong kami. Memotivasi kami di masa hadirnya Roh Kudus ini. Tetapi kadang-kadang kami masih sangat kuat tergoda untuk melihat kelemahan-kelemahan itu. Dengan keyakinan bahwa Roh Kudus-Mu memberkati kami. Ke depan kami akan lebih berani memperbaiki diri kami. Bahwa ternyata Engkau menganugerahi kami karunia yang besar. Diberkatilah saudara-saudara kami yang berjuang terus memperjuangkan hidup keluarganya. Bersama suami yang dia cintai, bersama istri yang dia kasihi. Biarlah dengan masalah yang ada, kami melihat kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus-Mu menguatkan kami menghadapinya. Biarlah juga saudara-saudara kami yang pelajar mahasiswa, yang sampai sekarang sepertinya gelap. Segelap dunia yang tidak menjanjikan apa-apa. Tapi hari ini Tuhan Engkau memberi kami kepastian bahwa Roh Kudus-Mu hadir bagi hati kami, pribadi lepas pribadi. Memotivasi kami sehingga mata rohani kami lebih terang melihat cara Tuhan memberkati kami. Diberkatilah kami semua yang hadir. Apabila ada saudara-saudara kami
Ada yang belajar mengundurkan diri dari persekutuan ini karena beratnya masalah yang dihadapi, banyaknya pergumulan yang dialami, bahkan kami hampir berputus asa. Roh Kudus-Mu memberkati, meneguhkan, menyembuhkan dan mengurapi. Diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan acara, kita bernyanyi, mempersiapkan hati untuk memberi persembahan. Mengalir
Kita akan mengumpulkan persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, yaitu setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu emas, perak, dan tembaga. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi kami beri kepada ciptaan-Mu, berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, damai dan jaman. Apapun yang baik sempat ada dan karena itu pujilah kasih-Mu yang besar. Ya Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia yang menyertai kami di dalam hidup kami menjadi pembimbing dan penghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati kami dan batin kami supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketabahan dalam hati kami menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam hidup persekutuan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Penghibur, tolong dan ajarlah kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang sudah menyesali kejahatannya dan dengan takluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih setia yang ada daripada-Mu kepada isi dunia ini. Demi pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.